Saya Cynthia Sundari dengan NPM 1905160656. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai pemalsuan data jam kerja pada perusahaan Apple. Adapun pemalsuan data jam kerja pada perusahaan Apple yaitu terjadinya peningkatan masa jam kerja kurang lebih 30% dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan peningkatan supplier yang meningkat pada tahun 2017. Nah, hal tersebut tidak diperkenankan oleh perusahaan dikarenakan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu pelanggaran pemalsuan data jam kerja pada perusahaan. Bukan hanya hal itu, seperti kasus yang telah disampaikan di Tiongkok bahwasannya ada beberapa siswa yang dipaksa untuk kerja lembur. Salah satu siswa mengatakan bahwasannya mereka dipaksa untuk kerja lembur kurang lebih 11 jam per harinya. Hal ini diiming-imingkan bahwasannya hal tersebut akan berpengaruh oleh hasil magang yang akan mereka dapatkan. Hal tersebut tentunya tidak diperkenankan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu pemalsuan data jam kerja pada perusahaan. Dari kasus tersebut, apabila kita dapat mencontohkan terhadap kasus lainnya mengenai pemalsuan data jam kerja, yaitu apabila misalkan perusahaan X mengalami peningkatan produk ataupun permintaan dari supplier meningkat, maka para pekerja akan mengalami masa kerja lembur. Tetapi ketika masa kerja para lembur kurang lebih 3 jam, ternyata di data perusahaan hanya disampaikan 1 jam. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu pemalsuan data jam kerja pada perusahaan. Saya Fandia Putri, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Selain pemalsuan data jam kerja, sebutkan pelanggaran lain yang sudah terjadi pada perusahaan Apple. Sebutkan minimal 3 pelanggaran dan sebutkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia tahun berapa, nomor, pasal, dan bunyinya apa yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Jawabannya, pelanggaran pertama yaitu 3 karyawan dipaksa membayar tinggi untuk mendapat pekerjaan, padahal praktik tersebut sudah dilarang Apple sejak 2015. Pelanggaran ini termasuk pada diskriminasi pada tempat kerja, di mana hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5 dan 6 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Itu pasal 5. Dan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Itu pasal 6. Kedua pasal ini menjelaskan tidak boleh adanya diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, di mana pada kasus ini 3 karyawan dipaksa membayar tinggi untuk mendapat pekerjaan, sudah termasuk dalam diskriminasi. Pelanggaran kedua yaitu dalam satu kasus bahkan lebih dari 700 pekerja kontrak asing yang direkrut dari Filipina dikenai US dollar 1 juta atau dalam rupiah 13,7 miliar untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik iPhone, sama dengan pelanggaran pertama. Kasus ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5 dan 6 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Itu pasal 5. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Itu pasal 6. Pelanggaran ketiga yaitu Apple membenarkan sejumlah siswa yang magang di manufaktur iPhone di Tiongkok, Foxconn, bekerja lembur untuk merakit iPhone. Informasi ini pertama kali diketahui saat 6 siswa berusia antara 17 sampai 18 tahun dari Zhengzhou Urban Rail Transit School mengungkapkan kepada Financial Times di mana kasus ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 yang berbunyi pengusaha dilarang memperkerjakan anak dan melanggar keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KIP-235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, di mana pasal 2 berbunyi anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Dan pasal 4 berbunyi, pengusaha dilarang memperkerjakan anak untuk bekerja lembur. Dari kasus ini sudah jelas bahwa pengusaha melanggar aturan di mana memperkerjakan anak dan memberikan waktu lembur kepada pekerja di bawah umur, di mana itu membuat terganggunya kesehatan bagi anak tersebut. Nama saya Wiwrafianti, MPM 1905-1606-93. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya, peraturan tenaga kerjaan seperti apa yang sebaiknya dibuat perusahaan Apple yang dapat dilakukan seluruh karyawan atau pekerjanya yang ada di berbagai negara? Peraturan tenaga kerja yang sebaiknya dibuat perusahaan Apple yang dapat dilakukan oleh pekerjanya yang ada di berbagai negara, yaitu pertama, membuat peraturan tentang jam kerja karyawan, yaitu 7-8 jam per harinya. Yang kedua yaitu membuat peraturan tentang pelarangan memungut biaya penetapan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sebagian maupun keseluruhan kepada tenaga kerja. Yang ketiga yaitu membuat peraturan tentang pelarangan memperkerjakan anak di bawah umur dan memberikan waktu kerja lembur. Peraturan ini dapat dilakukan di berbagai negara. Seperti di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan. Hukum tenaga kerjaan ini mengatur segala hal yang berhubungan tentang tenaga kerja pada saat sebelum, selama, dan sesudah kerja. Selain itu, hukum tenaga kerja ini mengatur hubungan tenaga kerja dengan pengusaha. Nama saya Permata Akhir Putri Daulay, NPM 1905160692. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana tanggapan Anda terkait siswa yang bekerja magang di pabrik iPhone Apple dan siswa tersebut menyukainya karena mendapatkan tip dari perusahaan Apple? Siswa yang diberikan tip oleh perusahaan dan mereka menyukainya merupakan hal yang wajar. Dan di Indonesia sendiri terdapat hak karyawan magang yang terdapat pada pasal 12 dan 13 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdiri dari yang pertama yaitu memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, yang kedua memperoleh uang saku yang terdiri dari biaya transport, uang makan dan insentif peserta pemagangan, yang ketiga memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan yang terakhir memperoleh sertifikat. Tapi jika dilihat dari kasus perusahaan Apple, mereka mempekerjakan siswa magang melebihi jam kerja atau lembur, yang pada dasarnya pemagang tidak boleh bekerja pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari. Dan pada kasus tersebut disebutkan bahwa informasi tersebut didapatkan pada saat siswa berusia 17-18 tahun. Maka kemungkinan siswa tersebut magang di bawah usia 17 tahun. Dalam hal ini perusahaan Apple telah mempekerjakan anak di bawah umur. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terdapat syarat pemagang yang berisikan yang pertama yaitu usia paling rendah 17 tahun pencari kerja. Jika berusia tepat 17 tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali. Yang kedua sehat jasmani dan rohani, dan yang ketiga lulus seleksi. Maka dari kasus tersebut perusahaan Apple telah melakukan hal yang salah dengan mempekerjakan anak di bawah umur. Tetapi jika siswa magang tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 dan mereka diberikan tip dan mereka menyukainya, menurut saya merupakan hal yang wajar. Nama saya Sofia Julanisi dengan NPM 1905160699. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang pertanyaannya, menurut grup Anda, apa maksud Apple memberitahukan kepada CEO perusahaan pemasok agar menghentikan kontrak sementara hingga si pemasok melakukan peninjauan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan apa manfaatnya bagi pihak Apple? Menurut kami, maksudnya yaitu pihak Apple memberhentikan kontrak sementara dengan pihak perusahaan pemasok dikarenakan adanya sebuah pelanggaran, yaitu pemalsuan data jam kerja. Maka dari itu, Apple memberhentikan sementara kontraknya dengan perusahaan pemasok agar perusahaan pemasok dapat melakukan peninjauan atau melakukan tindakan seperti memberi sanksi terhadap oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut.
Lalu ketika perusahaan pemasok telah memberikan sanksi terhadap oknum tersebut, maka kontrak antara perusahaan Apple dengan perusahaan pemasok akan dilanjutkan lagi. Nah, manfaatnya bagi perusahaan Apple yaitu agar karyawan-karyawannya tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran yang serupa atau pelanggaran lainnya, karena sudah ada satu contoh oknum yang telah diberi sanksi. Dan juga agar Apple terhindar dari hukum ketenagakerjaan akibat dari kasus pemalsuan data jam kerja.